Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas batu alam yang retak, burung kutilang bernyanyi pagi. Cakep. Perlambat cakepnya ya. Ulangi. Di atas batu alam yang retak, burung kutilang bernyanyi pagi. Jawab salam kurang serentak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah jawab salam tapi belum semua. Sekali lagi saya mau mengucapkan salam. Yang jawab salamnya dengan semangat, dengan tulus ikhlas, saya doakan semoga nanti dapat pasangan terbaik. Amin. Ganteng, kaya, juga dermawan. Cantik juga setia. Amin. Juga hartanya bermanfaat untuk Islam selama masa mudanya. Amin amin ya robbal. Amin lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli wa yassirli Amri. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Qawli. Rabbi zidni Ilma. warzuqni Fahma. amin amin ya rabbal Alamin. amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, alhamdulillah saya berbahagia sekali pagi ini di hadapan dengan calon-calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan nanti. Ya, dan kita tidak ada yang tahu di masa depan nanti kita akan menjadi apa. Semoga sebelum jauh ke masa depan, di masa muda yang sekarang, saya berdoa yang ada di hadapan saya sekarang dan juga yang tidak hadir mungkin karena salah satu alasan syar'i, saya doakan semoga masa mudanya selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi, saya punya syarat. Syarat yang pertama adalah semangat. Apa teman-teman? Semangat. Apa teman-teman? Semangat. Syarat yang pertama apa? Semangat. Semangat. Apa yang pertama? Oke, yang pertama adalah semangat. Jadi kalau saya tanya, apa kabarnya pagi ini? Jawabnya dengan siap, seger. Seperti apa teman-teman? Siap, seger. Udah singkat gitu aja. Coba ya. Apa kabarnya pagi ini? Oke, coba yang di sini sebutnya apa? Perempuan, tolibah, akhwat atau apa? Akhwat ya. Tolibah, putri. Karena saya juga pernah SMA di NFBS Anyar di Serang. Sebutannya tolibah. Kalau di sini tolibah juga atau bukan? Ikhwan akhwat, terserah ya. Oke, yang tolibah dulu, yang akhwat dulu. Apa kabarnya pagi ini? Oke, nilainya 70 ya. Coba yang ikhwan, apa kabarnya pagi ini? 90. Ulang. Apa kabarnya pagi ini? 89 ya. Coba yang ikhwan, apa kabarnya pagi ini? Siap, seger. 100. Tepuk tangan untuk ikhwan. Sip. Syarat yang pertama adalah apa? Semangat. Yang kedua adalah fokus. Perhatikan tangan saya. Yang pertama apa? Semangat. Yang kedua? Fokus. Oke, perhatikan tangannya yang pertama. Semangat. Yang kedua? Fokus. Udah fokus belum? Saya tes ya. Kalau saya katakan tepuk satu kali. Coba tepuk satu. Kalau tepuk dua kali. Tepuk dua. Kalau tepuk tiga berarti tepuk 3 kali. Tepuk 3. Kalau nggak ada tepuknya jangan ditepuk. Oke? Coba 1. Kalau nggak ada tepuknya jangan ditepuk. Oke. Tepuk 1. 2. Kalau nggak ada tepuknya jangan ditepuk.
Perasaan baru 3 menit lah. 1. Hati malunya 7 turunan ya. Tepuk 1, tepuk 2. Aduh, hati. 1, tepuk 1, tepuk 2. Cakep. Tepuk 13. Nggak rapi. Tepuk 13 itu tepuk pramuka. Kalau pramuka pada bolos apa nggak masalahnya nih? Ya? Biasanya enggak, kadang-kadang gitu. Tepuk pramuka. Itu tepuk pramuka. Tepuk 1. Ya kayak jangan salah. Tepuk 2. Tepuk 13. Oh. Nah, berarti tepuk 14 bisa. Tinggal tambahin 1. Tepuk 14. Cakep. Tepuk 15. Cakep. 1. Kalau nggak ada tepuknya jangan ditepuk. Allah, bagaimana ya? 1. Iya. Tepuk 1. Syarat yang pertama. Semangat, fokus, semangat, fokus, semangat, fokus. Cakep. Yang ketiga adalah bahagia. Apa teman-teman? Ada yang lagi sedih nggak? Yang lagi sedih angkat tangan. Yang lagi galau angkat tangan. Tunjuk-tunjukkan padahal suratnya diri sendiri ya. Oke, syarat yang ketiga apa teman-teman? Bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Karena kita sedang menuntut ilmu teman-teman. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Bagaimana cara agar bahagia? Cara agar bahagia adalah senyum. Oh bisa juga dengan senyum gitu ya. Kenapa senyum sendiri gitu? Bersyukur teman-teman, maka akan bahagia. Ada yang lagi sariawan nggak? Pernah sariawan nggak? Pernah. Oke, sariawan sakitnya di mana? Di bibir, di mulut. Itu baru sariawan. Kalau dikasih makan yang lezat, jadi lezat atau kurang lezat? Kurang lezat itu karena sariawan. Baru sakitnya di mulut. Bagaimana kalau sakitnya tuh di sini teman-teman? Kalau sakitnya di sini, di hati, maka pengkondisian apapun itu akan sulit untuk bahagia. Karenanya bersyukurlah, insya Allah kita pasti bahagia. Gimana? Yuk kita bersyukur dulu, ucapkan Alhamdulillahirobbil. Tepuk 1. Sip. Syarat yang pertama. Tepuk tangan ya teman-teman. Hebat. Sebenarnya itu adalah salah satu cara teman-teman nanti untuk buat menyampaikan poin-poin presentasi. Kan enak pakai gerakan aja. Saya tinggal gini-gini aja. Nggak capek audiens gitu teman-teman. Dan kita bisa lebih mudah untuk menghafal dan memahami. Sip, tepuk 1. Jadi udah fokus? Udah fokus belum? Sip, kalau saya katakan hujan, tarik nafas. Belum dikatakan. Kalau dibilang angin, hembuskan nafasnya dari depan, jangan dari belakang. Siap ya? Coba. Hujan, angin. Oh, nggak gitu juga. Tenang. Hujan, angin, hujan. Alhamdulillah ketawa. Bahagia. Hujan, angin, hujan. Oke, tepuk 1, tepuk 2. Teman-teman, kita akan mulai masuk ke materi. Semoga teman-teman bisa tenang mendengarkan dan ilmunya masuk ke pikiran, masuk juga ke hati sehingga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan mengawali materi saya dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apakah
Apakah teman-teman mencintai Allah? Bisa jawab dengan keyakinan nggak? Coba, apakah teman-teman mencintai Allah? Betul. Insya Allah. Katanya cinta itu harus dibuktikan, bener nggak sih? Bener nggak sih? Ada yang sudah membuktikan cintanya? Udah? Berapa kali? Oke. Apa bukti kalau teman-teman tadi mengatakan bahwa teman-teman itu cinta sama Allah? Buktinya apa? Buktinya apa? Coba angkat tangan. Jangan keroyokan kayak hujan. Apa bukti bahwa teman-teman itu cinta sama Allah? Apa? Melakukan perintahnya. Cakep. Apalagi? Menjauhi larangannya. Iya, definisi takwa itu ya. Apalagi? Syahadat. Ini dari lahir apa udah login nih kan? Apalagi? Memahami Al-Quran, membacanya, mengamalkannya. Apalagi? Ya pokoknya segala ibadah itu menandakan bahwa kita itu cinta sama Allah. Alhamdulillah. Itu pertanyaan pertama, gampang. Pertanyaan kedua dibalik. Apakah Allah cinta sama teman-teman? Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan sudah biasa. Apakah Allah mencintai teman-teman? Ada yang berani jawab? Apakah Allah mencintai teman-teman? Gimana? Ragu? Ragu. Apakah Allah mencintai teman-teman? Ragu jawabnya? Iya. 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 Allah mencintai teman-teman? Iya. Yakin? Yakin. Yakin apa? Yakin itu. Berapa persen? 100. 100%. Apa bukti Allah itu cinta sama kamu? Nah, saya. Dikasih nafas, semuanya dikasih nafas. Saya. Saya, Pak. Diberikan waktu, semuanya diberikan waktu. Diberikan tantangan, semuanya diberikan tantangan. Apa yang itu betul-betul memastikan bahwa Allah itu cinta sama kamu? Ayo, evaluasi nih, jangan-jangan apa? Hidayah. Ada lagi? Bukti bahwa Allah itu cinta sama kita. Apa? Jagoan. Diberi iman. Oke. Teman-teman, Allah itu memberikan dunia kepada seluruh hambanya, seluruh manusia. Allah memberikan dunia, tapi Allah hanya menganugerahkan iman, hidayah kepada hamba yang Allah cintai. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menganugerahkannya iman. Sekarang saya tanya ulang ya. Apakah kamu cinta sama Allah? Ya. Apakah Allah cinta sama kamu? Ya. Apa bukti Allah cinta sama kamu? Diberikan keimanan. Kita dianugerahkan keimanan, teman-teman. Ada berapa manusia di dunia ini? Berapa? 8 miliar. Sip. Di antara 8 miliar manusia sedunia, berapa miliar yang Allah takdirkan untuk menjadi seorang muslim? 2 miliar. Cakep nih, betul terus nih. Hanya 2 miliar yang Allah takdirkan untuk menjadi seorang muslim dari berapa miliar? Dari 8 miliar. Teman-teman ini lebih dicintai Allah daripada Lionel Messi, teman-teman. Lebih dicintai Allah daripada Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena teman-teman ditakdirkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Nah, teman-teman,
Siapa kita? Muslim. Siapa kita? Siapa kita? Muslim. Pertanyaan selanjutnya. Berarti jika Allah mencintai kita dan kita ditakdirkan untuk menjadi seorang muslim karena keimanan kita, apakah kita di dunia ini, pertanyaannya, sebagai tokoh utama atau sebagai figuran? Tahu figuran nggak? Dalam drama, dalam film, tahu kan? Ada tokoh utama, ada juga figuran. Di dunia ini teman-teman, kita sebagai seorang muslim, sebagai tokoh utama atau sebagai figuran? Tahu figuran nggak? Apa figuran tuh ciri-ciri apa sih? Diam doang. Numpang lewat, apalagi? Gak ada dialog. Ngisiin tempat doang, kekosongan, apalagi? Gak ada dialog. Ciri-ciri figuran apalagi? Hah? Figuran bukan tokoh utama. Ya, kalau tokoh utama apa ciri-cirinya? Sering terlihat, ya enggak? Menjadi pelopor. Kalau dalam sebuah film, figurannya mati, meninggal, selesai nggak filmnya? Enggak. Masih lanjut nggak? Lanjut. Tapi kalau tokoh utama dalam sebuah film mati, selesai nggak tuh film? Selesai. Seorang muslim sebagai tokoh utama atau figuran di dunia ini? Sebagai tokoh utama. Karena apa? Di dunia ini Allah cinta hanya kepada orang yang beriman. Maka kita sebagai tokoh utama, teman-teman. Sebagai tokoh utama. Loh Kak, kalau gitu kalau kita semua meninggal, nggak ada umat muslim di dunia ini, selesai nggak dunia? Selesai kiamat. Nggak ada artinya lagi dunia tanpa seorang muslim. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Sip. Di antara 8 miliar, cuma 2 miliar yang Allah takdirkan sebagai seorang muslim. Apakah Allah lagi mengundi? Diundi ya. Siapakah yang akan menjadi seorang muslim? Keluar, Anissa, selamat ya Anissa menjadi seorang muslim. Keluar lagi, oh selamat ya Fatih, kamu menjadi seorang muslim. Siapa lagi ya? Oh Abdullah, selamat. Apakah begitu? Tidak, Allah bukan lagi mengundi, tapi memang sudah memilih kita untuk menjadi seorang muslim. Di antara 8 miliar, cuma 2 miliar, sedikit apa enggak? Lebih sedikit tentunya daripada dibanding 8 miliar keseluruhan ya. Nah, berarti spesial apa enggak teman-teman? Spesial enggak? Pertanyaannya saya kepada yang Afwan. Di antara 2 miliar muslim, ya muslimah ya termasuk ya. Apakah 2 miliarnya semuanya menutup aurat? Enggak, hanya sebagiannya kan? Di antara yang sebagian, apakah menutup aurat semuanya dengan sempurna? Tidak. Teman-teman apakah menutup aurat? Berarti teman-teman lebih spesial lagi di antara yang 2 miliar itu teman-teman. Di antara yang menutup aurat, apakah semuanya menjalankan sholat? Apakah teman-teman menjalankan sholat? Berarti teman-teman lebih spesial lagi. Di antara yang sudah menutup aurat, melaksanakan sholat, mengamalkan ajaran Islam, apakah teman-teman mengamalkan? Berarti teman-teman lebih spesial lagi. Luar biasa ya? Begitupun yang ikhwan teman-teman. Apakah semuanya sholat? Di sini semuanya sholat 5 waktu? Insya Allah. Berarti lebih spesial lagi? Lebih spesial lagi. Karenanya kita adalah tokoh utama di dunia ini. Dengan apa teman-teman? Dengan keimanan. Tepuk 1, tepuk 2. Jadi kita bukan figuran, tapi kita adalah tokoh utama. Pertanyaannya, apakah setiap muslim menyadari bahwa dia itu tokoh utama? Sebagian doang, enggak semuanya. Gitu. Berbeda antara seorang muslim yang paham bahwa dia tokoh utama atau dia nggak paham bahwa dia itu sebenarnya tokoh utama. Jadi memang beda antara batu permata dengan batu biasa. Teman-teman yakini bahwa kita adalah tokoh utama yang ditakdirkan Allah. Tepuk 1, tepuk 2. Mana duduk rapihmu? Ini duduk rapihku gitu ya. Mana duduk rapihmu?
Sip, alhamdulillah. Ada keimanan di dalam hati kita? Ada. Lalu apa tugas kita? Menjaga keimanan tersebut. Pertanyaan saya, lebih gampang menjaga keimanan sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Faktor lingkungan itu mempengaruhi nggak sih teman-teman? Banget mempengaruhi. Allah menganugerahkan kepada kita syariat puasa Ramadan. Untuk apa? Untuk menjaga keimanan secara bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Hujan, tarik nafas. Angin, keluarkan. Hujan, angin. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kenapa kita harus puasa Ramadan? Ada yang tahu? Karena disuruh. Siapa yang nyuruh? Allah. Hukumnya apa jadi? Wajib. Hukum puasa Ramadan adalah wajib. Bagaimana sikap seorang muslim jika ada suatu perintah, teman-teman? Sami'na wa ta'na. Pintar. Apa teman-teman? Sami'na wa ta'na. Artinya apa? Kami dengar dan kami taat. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Permasalahannya, ada orang-orang yang mau dengerin aja nggak mau gitu, apalagi taat. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Orang dengerin aja nggak mau, apalagi taat. Ada lagi orang mau dengerin, tapi belum tentu taat. Yang bagus gimana? Dia mendengarkan dan dia juga taat. Sami'na wa ta'na. Ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai lafaz hayya 'alal falah. Apa artinya? Marilah menuju kemenangan. Apakah semuanya langsung sholat? Enggak. Jangan jauh-jauh sholat apa enggak. Ketika lagi azan, apakah semuanya mau mendengarkan? Enggak juga. Dia asik aja main, dia asik aja pacaran lagi azan, dia asik aja main games dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Tepuk 1, tepuk 2. Jadi puasa Ramadan diwajibkan. Untuk apa sih tujuannya? Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu apa tadi? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tepuk 1, tepuk 2. Alhamdulillah. Sip. Jadi kalau perintah nggak usah banyak tanya. Emang apa sih pakai diperintahin? Ya emang maunya Allah. Allah itu siapa? Tuhan kita. Kita langsung aja otomatis sami'na wa ta'na. Untuk kita nanti menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa balasan bagi orang yang bertakwa? Disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apalagi kira-kira yang didapat jika kita menjadi orang yang bertakwa? Pahala sudah pasti. Apalagi? Ketenangan hati. Mendapatkan rezeki yang tidak disangka. Apalagi? Diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan ke luar dari segala permasalahan. Intinya orang yang bertakwa rugi atau untung, teman-teman? Untung. Dan tadi apa puasa Ramadan hukumnya? Wajib. Berarti Allah mewajibkan kita agar kita mendapatkan keuntungan. Allah baik apa enggak kira-kira kalau gitu? Baik apa enggak? Baik banget atau baik aja? Baik banget. Udah disuruh, itu pun ibarat kalau kita nggak mau banget, kita tuh dipaksa buat dapat keuntungan, teman-teman. Makanya merugi sekali jika ada orang yang tidak memanfaatkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan merupakan jalan pintas menuju ketakwaan, teman-teman. Ini ada dua kisah sahabat
nabi. Dua-duanya ini adalah orang yang beriman, orang yang soleh. Ada berapa sahabatnya ini kisahnya? Ada dua. Suatu hari sahabat Nabi yang bernama Tolha itu bermimpi ada dua orang ya. Yang pertama ini dia mati syahid. Balasannya apa? Masuk surga tanpa hisab langsung, teman-teman. Nggak pakai ditanya-tanya, udah pasti masuk surga. Lalu sahabat yang kedua, dia baru meninggal 1 tahun setelah meninggalnya teman yang pertama tadi yang mati syahid. Dan sahabat yang kedua meninggalnya ini bukan dalam keadaan syahid, tapi yang masuk surga duluan adalah yang kedua. Akhirnya Tolha bertanya, lah kok bisa ada orang yang bisa mendahului masuk surganya orang yang mati syahid? Bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Apa jawab Rasul? Ternyata orang yang kedua ini yang hidupnya lebih lama 1 tahun, dia mendapati anugerah, dia ketemu sama bulan Ramadan, sehingga dia bisa masuk duluan daripada orang yang mati syahid 1 tahun sebelum dia meninggalnya. Lah kok bisa? Pertanyaan kayak gitu. Karena di bulan Ramadan banyak sekali pahala yang Allah berikan kepada orang yang memang mau. Ibarat kalau kita sholat sunnah di hari biasa, teman-teman, pahalanya cuma bernilai pahala sunnah. Tapi kalau di bulan Ramadan itu bernilai wajib, teman-teman. Baca Quran 1 huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Dalam lafaz basmalah ada berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Lafaz basmalah. Ada door prize kah panitia? Ada door prize untuk diberikan? Lafaz basmalah ada berapa huruf? 6? 6? Iya 6. Iya salah. Iya, ada lagi? 12. Salah juga. Nah ini. Berapa nih? 17. Salah lagi. Berapa tadi yang 14. Salah lagi. Berapa? 19. Yakin? Berapa? Hah? 18. Salah lagi. 12. Ada berapa? 13. Salah terus. Ayo. Hah? 19. Oh 15 ini nih. Salah. Berapa? 11. Masya Allah, salah lagi. Nah 9. Salah. Jawab. Tadi udah ada yang benar. Jawabannya berapa? 19. Dalam lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, 1 hurufnya berapa pahala? 10. 19 dikali 10 190 pahala. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi di bulan Ramadan, berkali-kali lipat. Dia sedang berpuasa, dia sudah berwudu dalam keadaan yang tenang, dalam suasana i'tikaf, luar biasa. Jadi masuk surga gampang atau susah? Gampang apa susah? Gampang bagi yang mau apa? Mau baca Al-Quran. Oke. Jadi
Tidak heran kenapa sahabat Nabi yang kedua itu lebih awal daripada yang mati syahid, karena dia dalam 1 tahun tambah itu terakhir dia mendapati bulan Ramadan, teman-teman. Tepuk satu. Oke. Ada yang bawa buku kah di sini? Buku atau kertas ada nggak? Ada, mungkin saya butuh 2 kertas. Atau ibu panitia, bapak panitia. Saya lupa nih. Ada kertas? Ada yang boleh? Yang sudah tidak terpakai? Kalau ada di kantor boleh tolong diambilkan ya. Ada ya Ustazah? Ada. 2 Ustazah. Mohon maaf nih ya. Gak apa-apa, Ustazah, gak apa-apa. Oke, sip, terima kasih. Jazakillah. Saya akan membacakan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan dia berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya mau menggarisbawahi, amalan puasa untuk siapa teman-teman? Untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Saya butuh relawan 2 orang yang ikhwan. Boleh? Ketua OSIS-nya? Kak, tolong tunjuk 2 orang. Kamu yang nunjuk, Kak. 2 orang, Ikhwan. Boleh 1 kelas 10, 1 kelas 11. Yoga. Yoga sama siapa? Yoga berdiri yoga. Dimas, boleh Dimas. Yoga dan Dimas. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk Yoga dan Dimas. Silakan. Maju ke depan. Alhamdulillah biyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Silakan mau dibantu Kak? 2 orang. Yoga. Dimas. Oke, langsung terkenal satu sekolah nih ya. Yoga kelas berapa Yoga? Kelas 10. Kelas 11. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Buat bagi teman-teman yang tidur, kalau yang di depan enggak dong. Gimana ya? Di sini Kak, 1 di sini, 1 di sana. Menghadap ke saya sebelah sini. Boleh sweet dulu. Sweet, nanti ada menang, ada kalah untuk menentukan takdir kamu ya. Silakan sweet sekali aja. Oke, yang menang siapa kamu? Dimas. Yang kalah? Yoga. Saya mau ke yang kalah dulu. Yoga. Dimas boleh duduk dulu Dimas. Duduk enak. Nyaman banget. Gue jangan ketiduran ya. Yoga yang kalah ya. Ya ini kan simulasi. Jangan dibawa ke hati ya. Ya. Oke. Yoga. Saya mau kasih kertas ini ke Yoga. Cek kertas. Ini buat si Yoga nih. Ambil Yoga. Ambil ya. Ambil.
Itu saya ngasih buat kamu Yoga, terima dong. Udah? Gak bilang makasih lagi. Oke, tepuk tangan untuk Yoga. Aman. Dimas yang menang. Kan saya bilang ini sulit untuk menentukan takdir ya. Dimas ya. Dimas, Kak Bara punya kertas. Ini Kak Bara mau kasih untuk Dimas. Ini kertas terbaik yang Kak Bara punya untuk Dimas. Kertasnya, rapi, mulus. Semoga kertas ini bisa bermanfaat untuk Dimas. Entah itu untuk menulis catatan atau yang lainnya, yang penting bermanfaat. Tolong diterima ya Dimas. Oke, kita saling dulu. Oke, terima kasih Dimas. Semoga dengan kertas ini kamu bisa menambah pahalanya. Amin amin ya robbal. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Dimas. Sini. Sip, mohon maaf ya sama kita ya. Sip. Ntar dulu ya Dimas ya. Yoga. Sejujurnya di hati kamu, lubuk hati kamu yang terdalam Yoga, dengan perasaan yang setulus hati kamu, apa yang kamu rasakan ketika saya memberikan kertas itu? Emang buat kamu, udah saya lecek-lecek, saya lempar ke kamu. Apa yang kamu rasakan sejujurnya apa? Kesel, marah, terserah deh. Ya kalau kamu ngasih ya nggak usah ngasih. Kalau nggak mau ngasih, nggak usah ngasih. Oke, terus perasaan apa? Kesel apa enggak? Ya kesel. Kesel nggak? Kesel. Tapi kan saya masih buat kamu loh. Tetap kesel. Marah nggak? Ya kan dikasih tapi nggak guna. Guna. Oke, terima kasih. Tegukan untuk Yoga. Dimas. Mau duduk. Dimas, ini kan kabar. Apa perasaan kamu Dimas? Oh nggak Yoga digituin? Enggak, berarti nggak biasa aja. Berarti senang? Dikit. Nggak apa-apa, ini malu-malu kucing gitu ya. Oke, bersyukur ya. Oke, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Silakan kembali ke tempatnya. Kertasnya terserah, buat apa aja ya. Mohon maaf ya Yoga ya sekali lagi ya, itu karena kamu cuma kalah sweet doang ya. Oke, tadi saya habis bacain hadis tentang puasa. Puasa itu untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Itu saya kasih tadi perumpamaan simulasi bagaimana saya akan memberikan kertas dan kertas itu untuk yang menerimanya. Tadi ada Yoga. Saya lecek-lecek kertasnya. Keadaannya sudah sangat buruk sekali kertasnya. Bukan Yoganya. Kertasnya sudah sangat tidak layak untuk diberikan. Sudah keadaannya tidak layak, saya pun ngasihnya dengan cara dilempar. Tidak hanya dilempar kertasnya, bahkan sampai jatuh ke bawah bangku, membuat Yoga menerimanya tuh berat hati sampai dia susah mengambilnya. Itu keadaan kertas yang lecek, yang tidak baik, yang buruk. Dengan diberikannya juga buruk. Perasaan Yoga apa kata dia? Kalau nggak niat ngasih ya nggak usah ngasih. Kesel nggak? Kesel sih. Marah nggak? Marah sih. Gitu. Tapi beda dengan Dimas. Ketika kertasnya dalam keadaan baik, saya berikan dengan cara yang terbaik, dengan pemilihan diksi kalimat yang enak, Dimas pun menerimanya juga dengan hati yang tenang. Walaupun dikit kata dia, gitu ya. Maksud saya apa? Ibarat tadi hadisnya apa? Puasa itu untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Pertanyaannya, sudah sebagus apa kualitas puasa kita yang itu kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Gimana teman-teman? Sudah sebagus apa puasa yang kita berikan untuk Allah? Ada enggak orang mah puasa? Puasa itu apa sih? Menahan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan
Puasa apa aja, ya makan, ya minum. Tapi ternyata nggak cuma itu yang kita tahan. Apa tadi? Ya syahwat, keinginan berbuat buruk itu kita tahan. Ada orang yang puasa nih, tapi dia hanya sekedar menahan lapar dan juga haus. Tapi pulang sekolah pacarannya lanjut. Lagi puasa. Mau buka puasa jam 5 udah boncengan sama pacarnya. Ada gajukan sengaja hanya mendadak. Pegang-pegangan tangan padahal lagi puasa. Pukul 5:30 menjelang maghrib. Berbuka dengan yang manis-manis. Pilih menunya, disediakan sambil nunggu main tatap-tatapan. Main mata. Tak terasa jari jemari maju-maju pegang-pegangan tangan. Nunggu buka puasa. Nunggu buka puasa. Wis, berbuka dengan yang manis-manis. Pas sudah maghrib dia berbuka. Benar katanya, berbukalah dengan yang manis. Ya teman-teman ya. Kalau yang kayak gitu kira-kira puasanya gimana kualitasnya? Pahala puasanya gimana keadaannya? Makanya betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan juga haus. Kenapa? Karena dia tidak menahan-nahan yang tadi. Tidak menahan syahwatnya, tidak menahan pandangannya. Dia gibah ya gibah, gibahin guru, gibahin temen. Ya teman-teman ya, menfitnah mah lanjut aja, puasanya juga lanjut. Bagaimana? Itu nanti yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lancang nggak kayak gitu teman-teman kita sama Tuhan yang menciptakan kita? Tepuk 1, tepuk 2. Hujan tarik nafas, angin keluarkan. Hujan, hujan, angin. Alhamdulillah. Padahal bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Di sini ada 3 hadis, ya teman-teman ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Satu lagi, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ibadah karena iman dan mengharap ridho, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Artinya apa? Ramadan adalah bulan ampunan. Apa teman-teman? Bulan ampunan. Sip, tepuk 1, tepuk 2. Hujan tarik nafas. Angin. Ramadan ini bulan ampunan. Siapa yang semalam sholat taraweh? Siapa yang nggak sholat taraweh? Siapa yang sholat taraweh dan sambil tidur? Ada nggak di musola atau di masjid kamu salah sholat taraweh itu doa? Gimana doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Iya enggak? Coba bareng-bareng yuk 3 kali kita ulang. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan bulan ampunan. Suatu ketika, tepuk 1, tepuk 2, Rasulullah mau naik ke atas mimbar. Tiba-tiba Rasulullah berkata, amin, 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 kata Rasulullah. Para sahabat bingung, lah Rasulullah kenapa kok amin, 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 ada apa nih gitu kira-kira. Apa jawab Rasul? Rasul mendengar Jibril berdoa, kecelakaan untuk orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Ramadan telah selesai tapi dosa dia tidak diampuni. Kata Jibril, celaka. Kata Rasul, amin. Ibarat kayak disumpahin gak sih? Celaka lu. Ramadan udah habis, dosa masih banyak. Celaka, amin.
Masya Allah. Nauzubillah min. Oke, balik lagi ke doa yang tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Afu teman-teman, pemaaf. Tepuk 1, tepuk 2. Sabar ya, sedikit lagi. Afu ini adalah salah satu sifat Allah, Maha Pengampun, pemaaf kepada kita. Orang yang mau meminta maaf. Bahkan gak tanggung-tanggung ketika Allah memaafkan, seakan-akan Allah tidak ingat lagi dosa kita. Padahal Allah tahu, tapi kita nggak diingetin. Itu kalau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Pernah nggak teman-teman punya salah nih, punya salah sama teman, kemudian minta maaf, bro, aku minta maaf ya, soalnya kemarin nggak sengaja aku injek sepatu baru kamu sehingga kotor. Kemudian akhirnya dia maafin. Oke, aku maafin. Walaupun sepatu jadi kotor banget begini. Padahal mah baru banget nyuci, baru buat di laundry udah diinjak. Iya sih aku maafin, tapi jangan diulangin ya. Aku maafin nih walaupun kamu gak sengaja diinjak. Iya dimaafin tapi diungkit-ungkit. Enak apa enggak? Enak gak sih? Dimaafin tapi dosa kita tuh diungkit, enak gak? Gak enak. Nah kalau aku ini derajatnya udah tinggi lagi. Allah memaafkan kita tanpa Allah mengingatkan dosa-dosa kita tuh apa aja. Setiap kita punya dosa nggak teman-teman? Punya. Kenapa dari tadi teman-teman, alhamdulillah mayoritas mendengarkan Kak Bara di sini? Karena barangkali teman-teman nggak tahu dosa Kak Bara tuh kayak gimana banyaknya. Seandainya jika teman-teman tahu dosa Kak Bara kayak gimana, kira-kira bakal dengerin nggak sih? Enggak antusias serius ya. Berarti kan kemarin begini loh. Sama aja omdo. Udah tahu deh. Udah tahu buruknya gimana, udah tahu boroknya gimana kan gitu kan? Alhamdulillah Allah menutup aib-aib kita. Makanya kalau udah punya aib jangan diungkap di sosial media. Paham ya? Allah udah menutup aib kita, tapi kita malah umbar di sosial media. Kita ceritain ke teman-teman. Tahu nggak? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Gue udah putus sama dia. Sekarang gue dapat lagi yang baru. Itu kan aib. Kenapa bangga gitu? Apakah prestasi? Tidak teman-teman. Itu harus gitu. Tepuk 1, tepuk 2. Paham ya? Jadi kalau punya aib jangan disebar, jangan bangga juga. Sih. Teman-teman siapa yang tadi sahur? Sahur. Oke, sahurnya jam berapa? Jam 4. Dekat-dekat subuh gitu ya. Memang seperti itu. Selain kita makan sahur, ada satu amalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Apa itu? Memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Masya Allah. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan baru sahur udah buat maksiat. Apa? Video call sama pacar. Udah bangun belum ayah? Aduh ayah, rambut kamu tuh ya jangan pakai jilbab. Allah tetap buka. Ayah kamu cakep deh kalau nggak pakai jilbab. Astagfirullahaladzim. Modusnya ada aja. Coba dong kalau nggak pakai yang lain gimana? Astagfirullahaladzim. Baru sahur udah buat maksiat, gimana kualitas puasanya? Ya, gitu. Tepuk 1, tepuk 2. Kakak, bukankah itu pacaran yang Islami kak? Itu pacaran Islami kak. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan sekaligus melakukan keburukan. Assalamualaikum, udah bangun sahur belum? Iya, aku sudah bangun. Makasih ya udah bangunin aku. Lembut banget sama pacarnya, sama orang tuanya dibangunin. Bang, bangun bang. Apaan sih mah? Orang baru tidur. Astagfirullah, sama pacar lembut, sama orang tua kasarnya nauzubillah. Emang surga di bawah telapak kaki pacar? Astagfirullahaladzim. Enggak kak, beneran deh, itu pacaran yang Islami. Apa? Buktinya apa? Kalau dia sakit, aku nanyain kabar, aku doain. Syafaqillah ukhti, syafaqillah akhi.
ana mustaqun ilaiki, aku rindu padamu. Itu di bahasa Arab doang. Tapi dia membuat aku lebih semangat beribadah, Kak. Aku jadi semangat sholatnya, Kak. Kamu itu semangat sholat karena Allah apa karena pacar? Allah. Kalau udah salah alamat nggak bakal nyampe ke Allah, nyampe ke pacar. Emang yang punya surga pacar apa Allah? Allah, teman-teman. Ya, Kak, tapi aku takut kehilangan dia, Kak. Tenang, ada rumusnya, man jodoh wa jodoh. Apa teman-teman? Man jodoh Ceweknya anak mana kali? wa jodoh. Artinya apa? Kalau Allah sudah menentukan pasti dapat. Sepengen apapun kamu sama dia. Ketika mau tidur terngiang-ngiang wajahnya, kamu mengucapkan selamat malam, semoga mimpi indah ketemu aku. Ya ma, tambahin lagi mama papa kan. Ya bun, papa, aduh ayah bunda. Nanti kalau putus jadinya janda sama duda. Berkali-kali udah expired jadinya. Pengen banget udah kemana-mana dibawa, ke bioskop dibawa, ke mie ayam dibawa, main suapin-suapinan. Kalau kata Allah nggak jodoh nggak bakal jadi. Tapi rumus yang kedua, kamu belum kenal sama dia, belum pernah terdetik dalam hati dan terlisan dalam doa-doa harap kamu di sepertiga malam terakhir. Tapi kalau kata Allah jodoh, ya jodoh. Jodoh itu bukan siapa cepat dia dapat, tapi kalau Allah sudah menentukan pasti dapat. Man jodoh, man jodoh. Kakak, tapi ada kok Kak. Dia menikah dan dia juga dulunya pacaran, ada nggak? Ada. Tapi udah nggak ada seru-serunya, udah semuanya dilakuin. Na'udzubillah min dzalik. Pas lagi selek, lomba banyak-banyakan mantan. Juga. Tahu nggak? Aku sebelum sama kamu, aku udah sama dia. DNF ini 1, di kuliah 1, SMP 5. 5 aku, banyak yang suka sama aku. Jangan salah ya, Pi. Aku punya 7 mantan loh. Astagfirullah. Kapan terakhir kali puasa? Itu dah dia air diumbar-umbar, akhirnya pecah. Gak enak teman-teman. Nauzubillah min. Jadi tidak ada pacaran dalam Islam. Paham teman-teman? Tepuk 1, tepuk 2. Jangan sampai pahala puasa habis gara-gara pacaran teman-teman. Nauzubillah min. Ramadan adalah bulan Al-Quran teman-teman ya. Jadi manfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Oke Kak, lalu bagaimana Kak agar kita ini selamat dari jebakan iblis dan kawan-kawannya Kak? Oke. Yang pertama teman-teman harus mau jadi baik dan mau jadi lebih baik. Ingat sakit, ingat mati. Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Yang paling sering mengingat mati dan mempersiapkan kematian. Tepuk 1, tepuk 2. Kak Bara sudah merasakan dikafani teman-teman. Iya, Kak Bara merasakan dikafani. Jain juga pernah. Kemudian dalam prosesnya dimandikan, ya, dikafani, kemudian dibalut dengan kain kafan sampai ke wajah, terbungkus. Kak Bara sudah merasakan dalam simulasi jenazah teman-teman. Kak Bara jadi modelnya maksudnya. Ketika Kak Bara sudah dibungkus dalam training pemulihan jenazah, pembicaranya ngomong ke jamaah, jadi para jamaah, jenazah ini harus kita muliakan, harus kita urusi dengan baik. HP. Kak Bara di dalam udah pengap, dibungkus sekalian. Kenapa nih? Aduh, gimana nih? Tenang, paling sebentar lagi. Ternyata masih lama. Kita harus memulai dengan seperti ini, seperti itu. Terutama makin pengap. Aduh, pengap banget. Kalau gua lewat gimana nih? Meninggal beneran nih. Mau bilang pengap tapi gengsi. Dikit lagi. Nah, karenanya ada training pemulihan ini. Gak tahan lagi, panik banget. Pengap. Akhirnya dibuka itu kafan. Buru-buru, alhamdulillah gak lewat teman-teman. Paniknya bukan main, kenapa? Karena oksigen itu sangat menipis.
Dan dalam kondisi demikian, tadi ingat mati, ingat sakit. Bayangkan kalau orang udah dipasang selang pernafasan, ada infus berkabel-kabel banyak itu infusan. Tiba-tiba pacarnya nelfon, "Abang pacaran yuk," masih sempat gak dia mau pacaran? Enggak, yang di depannya apa? Sakaratul maut. Udah enggak kepikiran maksiat. Makanya biar kita istiqomah, salah satunya ingat mati, ingat sakit, ingat sakit, ingat mati. Kita nggak selamanya hidup enak teman-teman, nggak selamanya hidup sehat teman-teman, nggak selamanya kita diberikan nafkah dari orang tua, disuapin sama orang tua, nggak selamanya. Suatu saat kita akan berjuang sendiri teman-teman. Suatu saat kita akan berjuang dalam waktu tetap 24 jam, tapi kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Teman-teman di sini kelas berapa? Ada kelas 10, ada kelas 11. Apa sih kewajiban teman-teman? Belajar, istirahat, makan, belajar, sedikit saja ya. Ada yang udah bekerja juga untuk menghidupi keluarga, untuk bayar SPP sekolah. Ada juga yang sambil bekerja di sini. Ada? Ya sedikit mungkin atau bahkan nggak ada. Nanti teman-teman kuliah waktunya 24 jam juga bukan? Sama, tapi kewajibannya lebih banyak. Teman-teman menikah, waktunya sama 24 jam, kewajibannya lebih banyak. Punya anak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kewajibannya lebih banyak, waktunya tetap 24 jam. Makanya selagi waktu kita banyak luang, kita asah kemampuan diri kita agar nanti di masa depan kita bisa berguna dan tidak mengalami kesusahan hidup. Paham teman-teman? Tepuk 1, tepuk 2. Ya. Oke Kak, aku udah paham. Terus gimana caranya biar aku bisa istiqomah bahkan dalam 11 bulan berikutnya teman-teman? Gimana caranya? Caranya teman-teman harus menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik. Perbuatan baik harus dijadikan kebiasaan baik. Saya mau tanya, lebih susah bahasa Indonesia atau matematika? Yang lebih susah matematika angkat tangan. Wah sedikit. Yang lebih susah bahasa Indonesia angkat tangan. Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang benar. Bingung banget ya. Lebih susah bahasa Indonesia atau lebih susah matematika? Sip, kita simulasi ya. Yuk, coba bangunin dulu. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Siap, matematika simulasi. Katakan 1 sampai 20 dengan yang cepat. Siap ya? Bisa kan? Sebut 1 sampai 20, siap ya? Siap, 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 5. Lebih cepat lagi. 11, 12, 13. Sip, 20 sampai 1 mulai. 3, 2, 1, sip, lancar. Bahasa Indonesia A sampai Z mulai. A, B, C, D, E. Sip, cakep. Z sampai A mulai. Kan harus semangat. Sebutin satu-satu. Z, A, Z sampai A mulai, yuk Z. Z, A. Bisa nggak teman-teman Z sampai A? Belum bisa. Kenapa? Ada yang bisa. Ada yang bisa saya kasih hadiah. Ada? Kenapa belum bisa Z sampai A? Tapi 20 sampai 1 bisa, 100 sampai 1 bisa. Kenapa? Karena tidak terbiasa Z sampai A. Artinya apa? Kita bisa karena biasa. Kita tidak bisa karena tidak biasa. 17 Agustus lomba balap karung. Bang, hitung bang, siap bang. Oke. Saya udah siap nih. Dihitung sama abang-abang panitia. Siap ya dek? Yuk siap. Dihitung. Siap. CBA. CBA apaan bang? Nggak nyambung dia, otaknya nggak nyampe gitu. Ulang bang, ulang. Oke siap, ulang. 3, 2, 1. Cepet dia. Oke, siapa yang kesini naik motor? Naik mobil. Baik. Ketemu sama yang namanya lampu merah. Lagi ngebut. Lampu merah.
Oke. Di lampu merah, huruf atau angka? Warna, iya warna. Huruf apa angka? Angka 20, 19. Kita kan ngikutin dalam hati. 17, 16, 15. Satu angka satu gaya gitu kan. 3, 2, 1, 1. Woi, satu. Nggak mungkin di lampu merah. Z, Y, X, G, ya kalian nyambut apa nih? Gak nyampe. Kita bisa karena biasa. Belum bisa karena belum biasa. Saya mau tanya kayak Afwan. Adakah di sini yang masih berat untuk memakai hijab atau jilbab atau kerudung? Jadi pakai jilbabnya cuma kalau di sekolah doang, di lingkungan rumah, di luar udah gak pakai jilbab. Apalagi di sosmed, cekrek. Ada nggak? Masih ada yang merasa berat? Kenapa kira-kira berat? Apakah teman-teman udah tahu teorinya, udah tahu hukumnya, udah tahu syariatnya? Tahu? Tahu, tapi kenapa masih berat? Karena tidak terbiasa, itu aja simpel. Ya. Kak Bara sudah menikah, punya anak 4. 1, 2, 3 perempuan, yang keempat laki-laki. Anak pertama ketika dia umur 3 tahun itu sudah dibiasakan memakai jilbab tanpa Kak Bara ngabarin bahwa hukum pakai jilbab itu apa, ayatnya apa, syariatnya bagaimana. Cuma dibiasakan doang. Di suatu hari dia main sepeda, gerah. Sebagai ayah, kita kan kasihan ngeliat anak tuh kegerahan. Kak, papa lepas ya jilbabnya ya. Gerah ya Kak? Enggak. Kenapa emangnya? Malu nggak mau. Tetap pakai jilbab, kondisi udah gerah banget tuh anak. Di rumah, ya. Ini terkait kebiasaan teman-teman ya. Dan anak-anak itu menirukan apa yang dia pelajari, apa yang dia lihat dari orang tuanya. Gitu. Anak Kak Bara satu lagi, selesai dari kamar mandi, susah pakai baju, pakai celana, susah. Akhirnya kita pakai segala cara. Kita pakai lagu laba-laba kecil. Tahu nggak lagu laba-laba kecil? Kita jadi laba-laba dulu nih. Namanya Raida. Nih. Laba-laba kecil naik pohon tinggi. Nah, dia dalam bahasa Betawinya penggilanan. Penggilanan itu dipakai gitu. Pakai. Di akhirnya pakai. Pakai baju, pakai celana. Sorenya saya main futsal. Pulang ke rumah gerah. Nyalahin AC, nyalahin kipas angin, buka baju di rumah. Si Raida lewat. Papa. Kenapa Kak? Laba-laba kecil. Dia laba-laba yang kecil Kak Bara. Otomatis kita sportif. Oke, pakai lagi bahasa-bahasa. Dia meniru apa yang dia lihat, dia pelajari. Barangkali ketika kita masih belum terbiasa pakai jilbab, barangkali kita salah meniru. Atau lebih mudahnya, kita belum terbiasa teman-teman. Kalau udah biasa, maka akan jadi otomatis. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, otomatis teman-teman. Coba, angkat tangan kirimu. Angkat tangan kirimu. Halo semuanya, masih bangun, masih di sini? Jasad dan ruhnya. Angkat tangan kiri, kedepankan. Seperti ini, dekatkan. Ini adalah kertas imajinasi. Tangan kanan ke atas, pegang pensilnya, pensil imajinasi. Siap. Dalam waktu 10 detik, gambar pemandangan di kertas imajinasi dengan pensil imajinasi. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Off, selesai. Sebentar. Umpetin, jangan sampai dicontek. Coba lihat. Ada? Wih. Terima kasih ya. Coba dilihat masing-masing dulu.
Oke, dilihat. Coba. Coba ke atas. Wih, cakep banget. Ada lagi? Wih, keren. Coba. Oke. Lihat masing-masing, saya akan tebak ya mayoritas seperti apa. Siap ya? Lihat masing-masing. Ada 2 gunung, tengahnya jalanan, kanannya sawah, kiri sawah, dan rumah matahari senyum. Salah? Tapi mayoritas kayaknya seperti itu. Nah, sip. Kenapa kira-kira? Dari kecil diajarinnya seperti itu. Sama siapa? Sama gurunya dari kecil begitu juga. Turun temurun. Artinya apa? Saya mau mengatakan bahwa ada kebiasaan yang kita lakukan sejak kecil itu terbawa sampai besar. Beruntungnya kalau itu kebiasaan baik, celakanya kalau itu kebiasaan buruk. Ya, sejak TK masuk terlambat, sejak SD masuk terlambat, SMP kebiasaan buruknya dirubah terlambat lagi, SMA kebiasaan buruk terlambat gak dirubah. Nauzubillah sampai besar dia nanti akhirnya su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah untuk otomatis, maka buatlah kebiasaan. Bagaimana caranya? Diulang-ulang, nanti insya Allah menguat jadi karakter. Mana suaramu? Mana duduk rapihmu? Nah teman-teman, itu yang dapat Kak Bara sampaikan terkait tadi amalia-amalia di bulan Ramadan dan tips untuk bisa istiqomah. Caranya dengan apa? Melakukan kebiasaan baik. Ada kemauan, ada jalan. Tidak ada kemauan, banyak alasan. Demikian dari Kak Bara, kembali ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.